Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk menuntun kehidupan kita. Oleh karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Yesaya 66 ayat 10. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Ale hamu nama kaholongi Jerusalem, beta memarjuk niroha marmoga-moga harani ini. Hamu namarsak harani iya, sonari tola marjuk niroha. Dalam bahasa Indonesia, bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dengan dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, seperti kita ketahui bahwa pasal 55 sampai pasal 66 dalam kitab Yesaya disebut dengan kitab Trito Yesaya atau Yesaya yang ketiga. Yesaya bagian pertama, yaitu pasal 1 sampai pasal 39, mengingatkan tentang orang Israel agar berubah diri, bertobat agar tidak masuk ke dalam pembuangan, tidak masuk ke dalam hukuman Allah. Ketika mereka menjadi menduakan Allah, ketika mereka mengandalkan kekuatan mereka, kepikiran mereka, Allah mengingatkan mereka harus merubah dan bertobat dari sikap yang salah itu. Kemudian ketika kita membaca pasal 40 sampai pasal 55, maka di sana kita akan mengingat adalah Deutero Yesaya atau Yesaya yang kedua, yaitu mengingatkan ketika orang itu dalam pembuangan bahwa Allah masih tetap cinta kepada mereka. Allah masih tetap menyayangi mereka, dan Tuhan akan memulihkan bangsa yang terbuang itu dan akan masuk ke dalam keselamatan yang sudah Tuhan sediakan. Oleh karena itu mereka tidak perlu untuk meratap, mereka tidak perlu untuk menjauh dari Allah, tapi tetap fokus di dalam penderitaan yang mereka alami. Dan Trito Yesaya pasal 56 sampai pasal 66 mengingatkan tentang kehidupan orang itu setelah pembuangan, karena mereka sudah keluar daripada pembuangan Babel dan hidup di dalam kota yang dijanjikan oleh Allah, yaitu Yerusalem. Yerusalem sebagai lambang daripada penyertaan dan kuasa Allah. Yerusalem sebagai pada simbol bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka, dan Tuhan sudah menyediakan sebuah tempat, yaitu tanah yang penuh dengan madu dan susu itu menjadi bahagian daripada wibawa dan harga diri sebagai umat Allah. Kemudian ketika mereka sudah kembali kepada tanah perjanjian itu, firman ini mau mengatakan bahwa mereka harus bersorak-sorai, mereka harus bersyukur bersama-sama dengan Yerusalem karena Tuhan sudah kembali untuk menyatakan kuasa-Nya. Sukacita ini bukan hanya sukacita oleh karena secara fisik atau secara penguasaan tanah, namun yang lebih utama adalah sukacita secara spiritualitas, di mana mengenal, mengetahui, melihat kuasa Allah yang begitu besar, yang membebaskan mereka, melepaskan mereka, dan memberi kuasa keselamatan bagi umat itu. Keselamatan itu, pembebasan itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa bagi umat itu. Dengan demikian, umat kesayangan Allah adalah umat kesayangan merasakan berkat dan kuasa Allah disambut dengan sukacita dan sorak-sorai. Firman ini mengatakan bahwa bersukacitalah dan bersorak-soraklah. Artinya sukacita itu adalah sukacita yang meluap dari batin mereka, sehingga sorak-sorai menjadi bahagian hidupnya. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ternyata bagaimana kehidupan kita saat ini, apa yang sudah kita terima saat ini, yang perlu kita nikmati adalah bersukacita dan bersorak-sorai, karena tidak bisa dipisahkan bahwa apa yang kita capai, apa yang kita dapatkan, baik itu sukacita, baik itu yang kurang merasakan penyertaan Allah, di sana Allah ada untuk melepaskan, menyertai, dan memberkati kita.
Sukacita yang demikian adalah sukacita spiritualitas, sukacita oleh karena Tuhan sudah melakukan perkara yang besar dan menyeberangkan kita menikmati tanah perjanjian Allah, Yerusalem, yaitu berkat dan janji Allah yang begitu luar biasa. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dan penuntun bagi hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang begitu indah mengingatkan kami bahwa kami harus bersukacita, bersorak-sorai, menikmati dan mensyukuri berkat penyertaan Allah. Ketika Allah menjadikan kami sebagaimana kami ada saat ini, oleh karena kebaikan Allah, bukan oleh karena kekuatan kami. Biarlah hidup kami selalu berpautan dengan kehendak dan keputusan-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.